Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi yaitu Ibu Tias Febriana Sari, MPSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan tema aliran psikologi psikoanalisasi. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saleh Syanaza Fatimah sebagai moderator, dan kemudian teman-teman saya ada Saidul Mubarak, Safira Intan Sari, Muhammad Rizky Maulana, dan yang terakhir ada Syahrudin. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudara Saidul Mubarak. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sebuah materi mengenai aliran psikoanalisis. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai ilmu psikologi yang sekarang kita pelajari, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran yang terdapat di dalam psikologi. Di antaranya ada aliran psikoanalisis. Menurut definisi modern, aliran ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, psikoanalisis merupakan pengetahuan psikologi yang mengedepankan kepada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa depan. Nah, dari pengertian yang pertama ini, psikoanalisis mengedepankan 3 hal. Yang pertama, mengedepankan kepada dinamika, terus yang kedua, mengedepankan kepada faktor-faktor psikis yang dapat menentukan perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor psikisnya. Di antaranya ada motivasi, ada persepsi, ada kepercayaan, dan ada sikap. Contohnya seperti motivasi. Orang ketika telah mendapatkan motivasi, otomatis dapat menentukan perilaku dirinya sendiri. Dari tadinya dia merasa tidak baik atau merasa sedang dalam langkah keburukan, langkahnya tidak benar, maka dengan adanya motivasi ini, perilaku tersebut akan menjadi lurus atau perilakunya menjadi lebih baik. Terus yang ketiga, ada pentingnya pengalaman masa kanak-kanak untuk membentuk kepribadian masa depan. Jadi di masa depan, untuk membentuk kepribadian seseorang itu juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman di masa kanak-kanaknya, seperti itu. Yang kedua, pengertian dari aliran psikoanalisis adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Nah, jadi psikoanalisis ini selain untuk membentuk perilaku manusia dan untuk membentuk kepribadian di masa yang akan datang atau di masa depan, psikoanalisis juga mampu untuk menyembuhkan gangguan mental. Seperti itu. Dan pengertian yang selanjutnya, yang ketiga, psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Yang pengertian ini menyangkut ke 3 faktor. Yang pertama ada model perkembangan kepribadian. Nah, model perkembangan kepribadian ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Terus ada filsafat tentang sifat manusia. Di sini juga selain tadi untuk membentuk kepribadian di masa yang akan datang, menentukan perilaku manusia, jadi psikoanalisis juga mampu untuk mengetahui tentang sifat-sifat manusia. Juga yang terakhir itu sebagai metode psikoterapi. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Saidul Mubarak. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Safira Intan Sari, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya sejarah tentang singkat lahirnya aliran psikoanalisis.
Di saat psikologi sedang berkembang dengan pesatnya mengadakan penelitian-penelitian psikologis secara eksperimental atau strukturalisme dan fungsionalisme. Di saat itu muncul aliran baru yang dikembangkan melalui dasar-dasar tinjauan klinis dan psikiatris guna memperdalam psikologi dalam bidang kedokteran, yang dipelopori oleh seorang dokter psikiater yaitu Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939, seorang psikiater kebangsaan Australia. Sigmund Freud dilahirkan di kota kecil Freiburg, Moravia. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisa didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Kemunculan teori ini menganggap bahwa psikologi behaviorisme tidak mampu atau secara sengaja menafikan faktor kesadaran manusia. Bagi aliran behaviorisasi, dalam kesadaran maupun tidak sadar tidak perlu diperhitungkan. Sedangkan dalam teori ini mengatakan bahwa alam bawah sadar atau alam tidak sadar merupakan penggerak utama bagi munculnya perilaku. Artinya, semua perilaku manusia, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, didorong oleh energi alam bawah sadar. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Safira Intansari. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu ada id, ego, dan superego. Nah, langsung aja ya ke yang pertama, yaitu ada id. Nah, id ini adalah bagian paling orisinil atau asli dalam kepribadian manusia dan merupakan gudang penyimpanan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, kayak misalkan makan, minum, istirahat, atau rangsangan agresivitas dan seksualitas. Id ini juga merupakan sumber energi psikis yang menggerakkan kegiatan psikis manusia, karena di dalamnya itu berisi insting-insting kayak insting hidup, terus insting kematian. Lalu, id itu memiliki prinsip kerja yang serba mengejar kenikmatan atau pleasure principle, dan id ini tuh cenderung bersifat primitif, impulsif, agresif, dan tidak logis atau tidak rasional. Lanjut ke struktur kepribadian yang kedua, yaitu ego. Nah, ego ini adalah sistem kepribadian yang rasional dan berorientasi pada prinsip realitas atau reality principle. Ego ini berperan sebagai mediator antara id, yaitu keinginan untuk mencapai kepuasan dan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Ego ini juga disebut eksekutif kepribadian karena ego ini tuh mengontrol tindakan, terus memilih lingkungan untuk memberi respon, memuaskan insting yang dikehendaki, dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dengan superego. Terus lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu superego. Nah, superego ini tuh memiliki fungsi merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual. Selain untuk mendorong ego untuk mengganti tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moral dan mengejar kesempurnaan. Nah, 3 ego ini tuh mereka tuh saling berinteraksi dan menentukan perilaku seseorang gitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rizky Maulana, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan kepribadian, yang mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tingkat kesadaran, atau bisa kita sebut konsesius. Yang kedua itu adalah tingkatan prasadar atau prakonsesius. Yang ketiga itu adalah ketidaksadaran atau juga unconscious. Nah, yang pertama itu adalah tingkatan kesadaran atau juga konsesius. Apa itu konsesius? Ialah kesadaran segala sesuatu yang didasari dengan keberkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari-hari, juga termasuk sensasi, pengalaman, atau juga yang membuat kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami. Nah, yang kedua itu adalah prasadar atau prekonsesius, yang merupakan juga lapisan jiwa dari di bawah kesadaran dan berada di tengah
antara sadar dan tidak sadar, juga sebagai penampung dalam ingatan-ingatan yang dibutuhkan sedikit usaha untuk dibawa ke kesadaran. Misalnya juga kenangan yang sudah tersedia dengan mudah yang kita panggil ke alam sadar. Nah, yang ketiga itu adalah ketidaksadaran atau juga unconscious, yang mana merupakan yang terbesar dari kehidupan mental yang berada di bawah permukaan air. Yang juga di samping itu juga ketidaksadaran juga memiliki peran utama dalam teori psikoanalisis, yang mana yang berisikan tentang insting-insting atau juga pengalaman, dengan kata lain kenangan yang sukar sekali muncul ke dalam kesadaran. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Maulana yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Syahrudin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran psikoanalisis. Nah, aliran psikoanalisis memiliki sejumlah tokoh utama yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan pemahaman tentang psikologi manusia. Nah, berikut adalah beberapa tokoh terkemuka dalam aliran psikoanalisis, yakni yang pertama yaitu Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini adalah pendiri psikoanalisis dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Nah, dia ini mengembangkan teori tentang struktur kepribadian seperti ide, ego, dan superego, serta memperkenalkan konsep penting seperti libido, konflik psikologis, dan ketidaksadaran. Yang kedua yaitu tokohnya yang bernama Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog Swiss yang awalnya merupakan murid dan mendukung Freud. Nah, dia ini mengembangkan psikologi analitiknya sendiri yang berfokus pada konsep-konsep seperti arketipe, kesadaran kolektif, dan pembedaan antara aspek individu dan aspek kolektif dari psikologi manusia. Terus yang ketiga yaitu Anna Freud. Nah, Anna Freud ini adalah putri Sigmund Freud yang tadi ya, dan merupakan seorang psikoanalisis terkemuka sama dengan ayahnya gitu dalam bidang psikoanalisis anak-anak. Nah, dia ini membuat kontribusi penting dalam memahami dinamika dan perkembangan psikologis anak-anak gitu. Jadi dia lebih berfokus kepada anak-anak. Nah, serta dalam pengembangan teknik-teknik terapi untuk anak-anak. Yang keempat yaitu Melanie Klein. Nah, Melanie Klein adalah seorang psikoanalisis dari Austria yang memperluas teori Freud tadi dalam memahami psikologi anak-anak. Dia mengembangkan konsep tentang objek internal dan posisi paranoid skizoid dalam pengembangan psikologi anak-anak. Sama juga, dia berfokus ke psikologi anak-anak. Yang kelima yaitu Jacques Lacan. Jacques Lacan adalah seorang psikoanalisis Perancis yang memperkenalkan pemikiran-pemikiran baru yang menggabungkan psikoanalisis dengan strukturalisme dan teori linguistik. Nah, dia juga dikenal karena konsepnya tentang orang lain atau the other, dan fokusnya pada peran bahasa dalam pembentukan identitas individu. Adapun yang keenam yaitu yang bernama Alfred Adler. Adler adalah seorang psikoanalisis Austria yang mengembangkan psikologi individu, yang menekankan pada peran motivasi dan tujuan-tujuan individu dalam pembentukan kepribadian. Nah, dia juga menciptakan konsep inferioritas yang kuat, yang mempengaruhi pandangan psikologi, yakni tentang harga diri dan motivasi manusia. Nah, terus yang ketujuh yaitu Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikoanalisis yang berasal dari Jerman, yang dimana dia memperluas teori Freud dengan menekankan peran kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan dampak sosial dan budaya dalam perkembangan kepribadian. Nah, dia juga mengembangkan teori tentang konsep konflik dasar seperti konflik antara kebutuhan untuk kemandirian dan kebutuhan untuk keamanan juga, keamanan interpersonal. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.